memperkenalkan. Silakan Bu Inang. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inang Ibrahim, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tidore Kepulauan, tepatnya di Kelurahan Tomelau, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan. Ya, baik. Mungkin praktek baik saya kali ini berbeda dengan yang komunitas lainnya, yaitu sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwa sekolah saya SMP Negeri 3 Tidore Kepulauan adalah sekolah penggerak angkatan 2 yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka masuk ke tahun kedua. Di sekolah kami ada komunitas yang diberi nama Komunitas Spentik Cerdas Tidore yang sudah dibentuk pada tahun 2022 sampai sekarang sudah menghasilkan beberapa karya, artinya hasil dari kolaborasi dibuatkan menjadi beberapa karya. Sebelumnya di tahun 2022 di komunitas kami juga menghasilkan karya, yaitu tentang ada di bukti karya PMM, yaitu tentang peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan melalui komunitas Pentik Cerdas. Itu pada tahun 2022 dan 2023 ini ada lagi, yaitu pengimbasan praktik baik IKM. Karena sekolah kami adalah sekolah penggerak, maka kami harus mengimbaskan praktik baik IKM itu ke sekolah-sekolah lain, terutama pada sekolah-sekolah IKM jalur mandiri. Mohon maaf Bapak Ibu, saya batuk. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Praktek baik saya ini sudah di-upload ke PMM di bukti karya dengan judul Pengimbasan Praktik Baik Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Komunitas Belajar. Jadi komunitas Spentik Cerdas ini adalah komunitas intern SMP Negeri 3 Tidore Kepulauan yang beranggotakan seluruh guru SMP Negeri 3 Tidore Kepulauan bersama pengawas. Jadi ini pengimbasannya dari komunitas Pentik Cerdas ke sekolah-sekolah IKM yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Saya lanjut Bapak dan Ibu. Ya. Situasi sekolah pengimbasan praktek baik IKM, yaitu bahwa karena kami selaku sekolah penggerak, maka kami harus mengimbaskan praktek baik IKM yang sudah dilaksanakan di sekolah penggerak angkatan 2 ini ke sekolah-sekolah yang menerapkan IKM jalur mandiri. Jadi dalam rangka menyukseskan implementasi kurikulum merdeka di seluruh sekolah, maka komunitas kami Spentik Cerdas siap berbagi pengetahuan dan pengalaman praktek baik IKM ke sekolah lain yang merupakan sekolah IKM jalur mandiri di Kota Tidore Kepulauan. Dalam pengimbasan ini ada yang berupa intern dari SMP Negeri 3 di Tidore Kepulauan, yaitu dalam komunitas. Tentunya di dalam komunitas itu kami membahas nanti hal apa saja yang akan diimbaskan, dan di situ kami bentuk ada tim pengimbasnya, yaitu beranggotakan seluruh guru ditambah dengan tim intinya adalah Dewan Komite Sekolah, Komite Pembelajaran Sekolah, yaitu dari tim ini yang akan menyusun materi-materi apa saja yang akan diimbaskan dan siapa-siapa saja yang akan diikuti dalam pengimbasan tersebut. Tetapi dalam praktek pengimbasannya kami libatkan seluruh guru dan guru-guru yang memiliki jam kosong atau waktu luang, terutama guru-guru DKP, Dewan Komite Pembelajaran, untuk ikut mengimbaskan ke sekolah lain. Tetapi dalam sekolah pengimbasan kami ini ada beberapa sekolah yang merupakan pengimbasan tugas dari Dinas Pendidikan, yaitu kami melakukan pengimbasan bersama sekolah penggerak, yaitu di SMP di Kota Tidore Kepulauan ada 3 SMP sebagai sekolah penggerak angkatan 2, yaitu SMP 3, SMP Citra Umat, Ibu Ade, dan SMP Negeri 1. Jadi ada juga yang pengimbasan secara kelompok, yaitu dari kami sekolah penggerak ya ditugaskan oleh dinas, yaitu ke SMP 4 dan SMP 6 Kota Tidore Kepulauan. Baik, saya lanjutkan. Pada sekolah IKM jalur mandiri, sebelum berbagi praktek baik IKM dari sekolah penggerak SMP Negeri 3 Tidore Kepulauan,
guru belum sepenuhnya memahami tentang bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolahnya. Salah satu hal yang membuat guru merasa bingung adalah bagaimana menyusun perencanaan proyek dalam hari ini. Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelaksanaannya di dalam kelas. Sehingga diperlukan pengimbasan praktik baik IKM dari sekolah penggerak untuk membantu dan mempercepat penyebaran informasi dan pengalaman praktik baik IKM ke sekolah lain. Dalam hal ini adalah sekolah IKM jalur mandiri. Kami dari komunitas Pentik Cerdas. Pentik Cerdas ini singkatan dari SMP Negeri 3 Cerdas. Semoga insya Allah saja orang-orangnya bisa berpikir cerdas. Ya, telah melakukan pengimbasan praktek baik IKM ke 9 sekolah dan 2 komunitas belajar. Antara lain komunitas MGMP SMP Kecamatan Tidore Selatan. Dalam hal ini saya sebagai koordinatornya yang beranggotakan 3 sekolah yaitu SMP 15, SMP 24 dan SMP IT Nurul Ihsan. Jadi dalam pengimbasan ini dilakukan pada awal semester. Nah, ini adalah pengimbasan praktek baik di dalam kegiatan komunitas MGMP SMP Tidore Selatan yang ini di materinya disampaikan oleh guru komite pembelajaran dari SMP Negeri 3 Tidore Kepulauan. Saya lanjut saja. Ya, dan yang ini adalah guru penggerak dan pengajar praktek di SMP Negeri 3 Tidore Kepulauan yang membagi pengalaman dan praktek baiknya di komunitas MGMP SMP Tidore Selatan. Ya. Selanjutnya sekolah berikutnya adalah sekolah pengimbasan berikutnya adalah SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan, SMP Siti Aisyah Bukulasa, SMP Negeri 9, SMP Negeri 6, dan salah satu lagi dari kabupaten lain yaitu studi banding IKM dari SMP Negeri 15 Kabupaten Halmahera Selatan ke SMP Negeri 3 Tidore Kepulauan. Sampai hari ini masih kami tetap pembimbingan lewat kontak dan sampai hari ini sudah mulai pengisian rapor. Jadi yang ke-9 yaitu SMP Negeri 2 Tidore Kepulauan, SMP Negeri 4 dan komunitas belajar pengurus MGMP SMP Kota Tidore Kepulauan melalui kegiatan workshop yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan. Ya, ini adalah berbagi praktek baik di SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan yang merupakan sekolah IKM Mandiri. Ini SMP Siti Aisyah. Ini sebenarnya video, tapi saya lanjut saja. Ini adalah SMP 9, SMP 9 dan SMP 6. Ini studi banding SMP Negeri 15 Halmahera Selatan di OBI. Sekolah dari SMP Negeri 15 Kabupaten Halmahera Selatan. Hari ini saya akan dan wakil kepala sekolah dari SMP Negeri. Ya. Selanjutnya dari kita pengimbasan IKM-nya ke SMP Negeri 2 dan ini adalah kegiatan workshop. Semuanya ini dalam bentuk video, tapi saya percepat saja. Bapak dan Ibu bisa menonton di Bukti Karya saya atau YouTube saya. Ya, ini SMP 4 merupakan sekolah imbas yang ditugaskan oleh dinas bersama 2 sekolah penggerak lainnya. Ya, tantangan dalam pengimbasan praktek baik IKM ini adalah guru di sekolah sasaran pengimbasan praktek baik IKM ini belum memahami bagaimana pelaksanaan IKM di sekolahnya sesuai dengan hasil diskusi dan apa yang disampaikan dan kita temui di lapangan. Tantangan berikutnya adalah guru masih bingung dengan bagaimana penyusunan KOSP-nya dan bagaimana penyusunan modul P5-nya. Tantangan yang ketiga yaitu daerah sasaran pengimbasan ada yang jauh sehingga sulit dijangkau karena sangat jauh dan jalan yang rusak serta sinyal internet yang tidak stabil. Ya, ini adalah komunitas Pentik Cerdas yang bertugas menuju ke SMP Negeri 9. Di mana salah satu sekolah terjauh yang kami datangi adalah SMP Negeri 9
Tidore Kepulauan di Lefova yang lokasinya sekitar 107 km dari Pelabuhan Goto, Kota Tidore Kepulauan. Yang menjadi tantangan di sini adalah menyeberang lautan dengan speedboat ke Pelabuhan Loleo, ke Kecamatan Obat Tengah, kemudian lanjut melintas menggunakan transportasi darat dengan mobil dari Pelabuhan Loleo ke Lefova sekitar 92 meter dengan waktu tempuhnya 2 jam 30 menit melewati jalan yang rusak parah. Nah, ini adalah perjalanan menuju ke SMP Lefova. Bapak dan Ibu sangat jauh sehingga bisa Bapak dan Ibu. Ya, ini perjalanannya. Ini perjalanan pulang Bapak dan Ibu. Kita melintas ini mobilnya hampir hanyut Bapak dan Ibu. Waktu itu ini mobil kita yang di belakang. Waktu itu dibenarkan dulu oleh bulldozer itu dirapikan dulu, dinaikkan pasirnya baru kita bisa lewat. Ini hujannya hanya sebentar. Ini karena jembatannya rusak. Ya. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan aksinya. Tadi sudah aksi, tetapi lanjut lagi yaitu aksinya yaitu kita dalam pengimbasan IKM kita langsung berkunjung ke sekolah imbas. Jadi berkunjung itu tim yang berkunjung. Di sini kita budayakan kolaborasi sehingga sudah bertugas nanti ke sana apa saja disampaikan itu sudah berbagi, tetapi yang menjadi narasumber utama adalah kepala sekolah karena rata-rata guru-guru saya itu rata-rata dari Kota Tidore Kepulauan, tidak ada yang bercampur dari Jawa ataupun dari Sulawesi. Jadi sementara untuk pembimbingan peningkatan kompetensi agar mereka juga bisa menjadi narasumber-narasumber handal seperti yang berada di sekolah lainnya. Jadi Bapak dan Ibu, narasumber utama kepala sekolah dibantu oleh tim Spentik Cerdas. Dalam hal ini adalah anggota dari komunitas. Ya, ini kita berkunjung langsung ke lapangan di SMP Negeri 9 di Lefova. Kemudian dari ke 9 sekolah tadi kita berkunjung semua Bapak dan Ibu. Ya, ini ke SMP 4 di Pak Yakin. Aksi yang kedua yaitu untuk menjawab tantangan tadi, yaitu kita berdiskusi dan tanya jawab dengan anggota komunitas tentang kendala-kendala yang dihadapi. Jadi bukan hanya pengimbasan, tapi kami juga berikan pendampingan selama 1 semester sampai penulisan rapor. Pendampingan yang dilakukan yaitu disesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh komunitas Spentik Cerdas. Jadi jika waktunya tidak memungkinkan, maka kita lakukan lewat telepon langsung atau lewat WA. Ya, diskusi dan tanya jawab di dalam anggota komunitas yang kita kunjungi. Dalam hal ini gambar yang ditayang ini adalah komunitas di SMP Siti Aisyah di Bukulasa atau di daerah Sofifi. Selanjutnya diskusi dan tanya jawab dengan anggota ya komunitas yang tadi. Aksi yang ketiga yaitu mengarahkan dan membimbing guru yang mengalami kendala IKM. Dalam proses pendampingan kami memberikan bimbingan dan arahan kepada guru baik lewat telepon maupun kita berkunjung langsung ke sekolah-sekolah imbas tersebut. Jadi pembimbingan terkait dengan permasalahan yang ada. Kalau tentang P5 maka kita memberikan materi beserta pembimbingan secara langsung sesuai apa yang sudah dilakukan di sekolah kami. Yang jelas kegiatan ini dilakukan bersama anggota komunitas Spentik Cerdas yang berkunjung ke sekolah-sekolah yang memiliki komunitas belajar juga di sekolah masing-masing. Aksi keempat yaitu memberikan penguatan materi IKM sesuai dengan kebutuhan guru. Jadi jika mengalami kendala tidak bisa diselesaikan lewat telepon, maka kami akan menyediakan waktu untuk berkunjung langsung ke sekolah imbas tersebut. Jadi ini di SMP 4. Ya, link materi pun kami bagikan yang ini isinya. Aksi yang kelima yaitu pendampingan ke sekolah imbas. Selain penguatan kami melakukan pendampingan. Pendampingan dilakukan selama 1 semester sampai pada pengisian rapor di bulan Desember ini.
Dan pendampingan pun dilakukan disesuaikan dengan waktu yang disediakan oleh sekolah penggerak, dalam hari ini adalah komunitas Spentik Cerdas. Jika tidak memungkinkan, maka kami lakukan melalui telepon dan grup WhatsApp. Ya, ini adalah kegiatan pendampingan di SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan. Ini video, seluruhnya video, bukan foto. Mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Kita dituntut membimbing anak itu sampai ke fase D, dalam hal ini yaitu anak berkembang sesuai harapan. Ya, kesimpulan dari hasil pengibasan ini adalah pertama, guru di sekolah imbas memahami dan melaksanakan IKM dengan baik. Guru di sekolah imbas mampu, dan di sekolah imbas maksudnya sekolah pelaksana IKM jalur mandiri yang untuk pertama di tahun 2023 ini. Jadi hasil yang kedua, guru di sekolah imbas mampu menyusun KOSP dan memiliki ATP dan modul ajar, baik modul ajar P5 maupun contoh-contoh modul ajar yang ada di sekolah kami pun memberikan sebagai pedoman atau contoh. Ya, kesimpulan yang ketiga, ya, sekolah imbas memiliki modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disusun oleh tim P5 dan mampu melaksanakan kegiatan kokurikuler P5 dengan baik. Kesimpulan keempat, yaitu sekolah mampu mengatur dan menyusun jadwal pelajaran dan jadwal P5. Terbalik tadi. Ya, ini adalah pelaksanaan P5 yang sudah jalan di SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan. Selanjutnya ini adalah di SMP 15 Halsel. Mereka sering komunikasi lewat telepon sehingga dapat dijalan dengan kegiatan dan keselamatan yang diberikan kepada kita. Ini pemanfaatan lahan kosong seperti yang ada di SMP Negeri 3 juga sama. Dan insya Allah apa yang kita lakukan selalu. Ini panen perdana di SMP Negeri 15 kesempatan yang berbahagia. Halsel di Obi, Laiwi. Ya, semoga praktik baik yang saya lakukan ini bermanfaat dan menginspirasi guru dan kepala sekolah lainnya untuk terus berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait implementasi kurikulum Merdeka. Ya, ada testimoninya. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.